Ya, selanjutnya kita masuk kepada bagaimana menggambar grafik fungsi logaritma. Sebelumnya, Ibu akan menjelaskan dulu bentuk umum dari fungsi logaritma. Bentuk umum fungsi logaritma itu adalah Y sama dengan Fx. Jadi saya sudah pernah jelaskan kalau nilai Fx itu sama dengan Y ya. Nah, ini bentuk umumnya itu adalah K pangkat A log X. Nah, seperti ini. Setelah itu untuk syarat dari untuk grafik fungsi logaritma, nilai A atau nilai basisnya ini harus lebih besar dari 0 dan nilai A-nya tidak boleh sama dengan 1. Itu syaratnya lah. Dan untuk nilai A yang nanti akan digunakan itu nilainya harus lebih besar dari 0, A kurang dari 1, atau nilai A-nya harus lebih besar dari 1. Ini syaratnya yang kita gunakan nanti untuk menggunakan nilai A. Ini kurang lebih sama seperti cara kita menggambar grafik fungsi eksponensial. Syaratnya juga sama kan yang ini. Ya, cuman ada bedanya nanti. Kemudian nilai X-nya itu harus lebih besar dari 0. Tidak boleh 0 ya. A-nya harus lebih besar dari 0. Itu syarat utama untuk yang numerus. K ini adalah konstantanya. Nah, baik, kita akan masuk bagaimana cara menggambar grafik fungsi logaritma. Yang pertama, kita buat tabel logaritma. Setelah kita buat tabel, kita akan menentukan nilai X-nya. Menentukan nilai X. Nah, pertanyaannya nanti, bagaimana cara menentukan nilai X? X-nya ini tidak sembarang kita menentukan sama seperti menggambar grafik fungsi eksponen. Cara untuk menentukan nilai X-nya adalah dengan melihat basis. Kalau kita perhatikan di sini basisnya adalah 2. Ya, basisnya adalah 2. Nah, bagaimana cara kita memperoleh nilai X-nya ini? Jadi tidak sembarangan ya. Karena nilai untuk X-nya ini nanti untuk mencari nilai Y-nya harus bisa dilogaritmakan. Karena kalau tidak bisa kita logaritmakan, berarti kita harus menggunakan tabel. Nah, untuk menggunakan tabel logaritma kan itu banyak sekali angkanya, jadi harus dihafal. Nah, tidak semua dan Ibu yakin saya juga sama tidak bisa menghafal tabel logaritma, sehingga kita harus mencari nilai yang mudah untuk mencari nilai Y-nya, yaitu dengan cara, nah jadi seperti ini ya, kita lihat basisnya ini kan 2. Nah 2 ini kita gunakan kelipatan 2-nya. Kalau kelipatan 2 itu kan, nah ini gini, nanti 1 ada ya, 1 ada, 1 kali 2 2, 2-nya kita kalikan dengan 2 4, 4 kali 2 8. Oke, sampai cukup di sini dulu. Nah, setelah itu bagaimana tadi di sini ada 1/8-nya ya, ada 1/4 1/2. Jadi yang ini kita buat jadi 1/8 ya. Kalau sudah dapat kelipatannya, kita jadikan pecahan, yang 4-nya kita jadikan 1/4, yang 2-nya kita jadikan 1/2. Kalau satunya nggak usah, karena 1 bagi 1 kan 1/1 kan 1. Nah, jadi diurutkan dulu dari nilai X yang terkecil. Yang terkecil kan 1/8, kemudian 1/4, 1/2, 1, 2, 4, 8. Nah, ini untuk mencari nilai X-nya dengan menggunakan kelipatan. Di sini 2. Kalau di sini misalkan 3 log X. Nah, 3 log X berarti kita gunakan kelipatan 3. Ya, ini misalkan 1. Nah, 1 ini kita kalikan 3 kita kalikan 3, 9. Boleh sampai di sini ya, sampai di sini nggak apa-apa. Yang penting kemarin sudah Ibu jelaskan harus ada 5 titik koordinat atau nilai X-nya ya, untuk mencari nilai Y-nya. Karena nanti mungkin untuk kalau 3 itu terlalu besar angkanya, jadi kita batasin. Nah, jadi ini kita buat jadi 1/9, 1/3. Jadi cukup kan ada 5 angka nih. Nanti diurutkan dari 1/9, 1/3, 1, 3, 9 untuk nilai Y-nya ini kalau basisnya di sini 3. Ya, 3 log X. Nah, karena 2 berarti kita gunakan ini ya, 1/8, 1/4, 1/2, 1, 2, 4, 8. Itu urutannya. Nanti kita masukkan ke X-nya di sini. Nah, setelah sudah kita tentukan nilai X-nya
dari kelipatan 2 tadi ya. Nah, tinggal kita bagaimana mencari nilai Y-nya. Untuk mencari nilai Y-nya kita masih berhubungan dengan sifat-sifat logaritma. Jadi sifat-sifat logaritma jangan sampai kalian lupa ya. Ada 11 sifat. Nah, cara kita mencari nilai Y-nya, kita masukkan ke fungsinya. X-nya 1/8. Oke. X yang ini tadi soalnya tadi ya, 2 log X-nya kita ganti jadi 1/8. 2 log 1/2/3 ini kan 8-nya kita ubah menjadi bilangan berpangkat, yaitu 2/3 ya. Kemudian 2 log, nah ini gunakan masih ada kaitannya dengan sifat eksponensial ya. Kalau 1/2/3 ini kita ubah menjadi 2/-3, 2/-3, oke. Setelah itu min 3-nya kita menggunakan sifat logaritma. Min 3-nya letakkan di depan, min 3 kali 2 log 2. Min 3 kali 2 log 2 kan nilainya 1. Berarti min 3 dikali 1, min 3. Sehingga kita peroleh nilai Y-nya itu adalah min 3. Masukkan ke sini. Nah, begitu juga yang 1/4, caranya juga sama. 1/4, 2 log 1/4. 2 log 1/2/2. 2 log 2 min 2. Min 2-nya kita letakkan di belakang, di depan dikali 2 log 2. Min 2 dikali 1. Min 2 dikali 1 hasilnya min 2. Kita masukkan ke sini. Nah, setelah itu kita cari yang 1/2. Kalau 2 log 1/2. Kalau 2 log 1/2, nah ini berarti gini ya. Berarti di sini 2 log. Ini pangkatnya berapa nih? Pangkatnya 1 kan? Berarti kalau kita ubah ke bentuk eksponennya jadi 2/-1. Nah, min 1-nya kita letakkan di depan. 2 log 2 sama dengan min 1 kali 2 log 2 kan 1. Min 1 dikali 1 hasilnya adalah min 1. Sehingga di sini nilainya adalah min 1. Nah, setelah itu di sini kita masukkan lagi nilai X-nya 1 ya, yang ini. 1. 2 log 1 berapa? Masih ingat? Berapapun numerusnya 1, berapapun itu basisnya, kalau numerusnya 1 pasti adalah 0. Sehingga di sini adalah nilainya 0, 1, 0. Oke, setelah itu kemudian 4. 2 log 4. 2 log 4. 2 pangkat berapa supaya hasilnya 4? 2 pangkat 2. Nah, pangkatnya itu yang menjadi hasil logaritmanya, yaitu 2. Kita masukkan ke sini. Selanjutnya 2 log, ini ketinggalan 1 ya. 2 log 2 nilainya adalah 1 di sini ya. Oke. Di sini ibu salah, ibu ganti dulu. Di sini berarti 2 ya, X-nya 2, Y-nya 1. Yang ini tadi X-nya 4, Y-nya 2. Nah, tinggal kita cari yang 2 log 8. 2 pangkat berapa supaya hasilnya 8? 2 pangkat 3. Nah, hasil perpangkatan 3 yang tadi itu hasil logaritmanya. 2 pangkat berapa supaya hasilnya 8? Itu maksud ibu ya. 2 pangkat 3. Nah, 3 ini yang menjadi hasil logaritmanya. Seperti itu ya. Nah, kalau sudah kita temukan nilai X-nya sudah, Y-nya sudah, berarti tinggal ini ada kurang kolomnya ya. Kurang kolomnya ibu buat. Oke, tadi ibu lupa menambahkan di sini tabelnya harus ada X-Y-nya ya. X-Y-nya nanti ini yang digunakan untuk menggambar di grafiknya. Sudah kita dapatkan nilai Y-nya, tinggal X dan Y-nya berapa? X-nya kalau tadi 1/8 berarti Y-nya min 3. X-nya tadi 1/4 berarti Y-nya min 2 dan seterusnya. Oke, kalau ini sudah semua, tinggal kita masukkan nilai X, Y-nya ke dalam grafik Cartesius. Oke, ini hasil dari grafik dari tabel yang sudah kita peroleh tadi. Nah, kalau kita perhatikan ini grafik fungsi logaritma f(x) sama dengan 2 log x ya. Ini dia.
Ini grafiknya. Tinggal kita masukkan ya. 1/8. Nah, ingat gini, kalau untuk menggambar kalau ada pecahan, 1/8-nya itu harus kita jadikan desimal. Jadi buat di sini ya. 1/8. Pokoknya kalau ada yang bentuk pecahan itu kalian ubah menjadi desimal ya. Ini kan hasilnya 0,125. Kemudian 1/4 ini kan 0,25. Kemudian yang setengah ini kan 0,5. Nah, ini kalian buat seperti ini kalau pecahan ya, untuk mempermudah nanti kalian menggambar di sini. Nah, nilai yang lebih kecil kan 1/8, 0,125. Kalau dibulatkan jadi 0,1 ya. 0,125. 0,1. Kita ambil di sini aja. Ambil satu angka di belakang koma. Berarti sampai 0,1. Makanya di sini Ibu buat di sini 0,1 ini ya. 0,1-nya tuh kita buat di sini 1/8. Yang ini 1/4-nya. Kemudian yang ini adalah 1/2-nya. Nah, nanti misalnya kalau ada kesulitan nanti untuk menggambar grafik ya, kalian bisa gunakan kemarin yang menggunakan. Jadi kalian nanti kalau misalkan agak bingung ya, bisa nanti menggunakan aplikasi GeoGebra. Kan kemarin ada Ibu jelaskan. Mungkin nanti bisa Ibu share ya cara untuk bagaimana menggambar grafik fungsi logaritma dengan menggunakan aplikasi GeoGebra. Itu untuk membantu kalian, misalkan kalian ada kesulitan dalam menggambar grafik, mungkin kalian bisa coba lihat gambarnya seperti apa. Nah, kalau ada salah-salah misalnya mereng gitu, berarti ada salah di pencarian nilai Y atau nilai X-nya itu sendiri. Nah, biasanya kalau untuk grafik, baik itu fungsi eksponensial maupun fungsi logaritma, dia tidak ada berkelok-kelok seperti ini ya. Nah, seperti kayak jalan meliuk-liuk seperti itu. Pasti dia akan selalu berjalan di kurvanya secara ini mulus. Jadi bukan seperti ini ya jalannya. Kemudian lagi ke sini, kemudian situ. Nah, kalau untuk fungsi logaritma itu dia pasti berjalan mengikuti jalannya lurus seperti ini. Bagus. Nah, seperti itu. Kalau ada yang meliuk seperti itu berarti ada kesalahan ya di hitungannya. Oke, tinggal kita masukkan angkanya 1/8, -3, 1/4 -2, 1/4 -1, 1, 0. Nah, tadi kalau 2 berapa nilainya? 1. Kemudian kalau 4 itu nilainya tadi 2 ya. Kalau 8 nilainya adalah 4. Oke, nanti kita akan peroleh gambar grafiknya. Nanti kalau mau coba silahkan coba ulangi kembali apa yang Ibu gambar ini ya untuk melatih kalian. Oke, selanjutnya nanti ada pertanyaan. Bagaimana ini pertanyaannya kurang lebih sama seperti yang grafik fungsi eksponensial ya. Kita menentukan titik potong, asimtot, dan kemonotonannya. Nah, dari hasil yang ini bisa disimpulkan untuk titik potong grafik fungsi fx sama dengan 2 log x itu titik potongnya adalah 1,0. Titik potongnya di ini ya, di sumbu x-nya ini titik potongnya. Yaitu titik potongnya 1,0. Nah, 1,0. Oke, jadi titik potong itu maksudnya titik yang memotong sumbu, baik itu sumbu X atau sumbu Y-nya. Nah, kalau misalkan kalian pilih ini, Bu, kenapa ini bukan titik potong? Karena dia tidak memotong sumbu X-nya. Ini juga sama kan? Nah, yang memotong sumbu X hanya yang di titik ini. Nah, atau biasanya ada tanda 0,0, 0,5, 1,0. Nah, itu berarti titik potongnya. Kalau ada 0,0-nya ya, itu titik potongnya. Jadi itu triknya. Oke, setelah kita menentukan titik potong, kita akan tentukan asimtotnya. Nah, ini berbeda asimtot dari yang eksponensial ya. Kalau untuk logaritma, pengertiannya juga sama. Asimtot itu adalah garis yang didekati oleh grafik fungsi tetapi tidak sampai berpotongan dengan grafik fungsi tersebut atau tidak menyentuh juga. Nah, kalau kita perhatikan asimtotnya. Nah, kalau kita perhatikan sintotnya yang mana?
Nah, ini jadi kemarin kalau untuk yang eksponen dia itu sumbu X atau nilai Y-nya sama dengan 0. Nah, terbalik ya, kalau untuk grafik fungsi logaritma itu biasanya garis yang jarang dipotongnya itu adalah sumbu Y-nya ini, atau nilai X sama dengan 0. Nah, kalau kalian perhatikan ini yang didekati tapi tidak sampai berpotongan. Sangat jelas sekali di sini ya, dari gambar yang sudah Ibu gambar, bahwa asimptotnya itu adalah sumbu Y yang ini, atau bisa kalian tulis juga X sama dengan 0, garis X sama dengan 0 ya. Oke, seperti itu untuk mencari nilai asimptotnya. Kenapa tidak seperti ini, Bu? Nah, karena ini kan agak jauh nih, kita ambil yang paling dekat tapi dia tidak sampai menyentuh atau berpotongan. Yang paling dekat yang mana? Sumbu Y ya. Kenapa kita nggak ngambil yang ini? Kalau ngambil ini kan kamu lihat bahwa ini memotong, grafiknya memotong garis yang ini. Nah, tadi katanya kalau asimptot dia tidak memotong kan. Nah, berarti itu adalah asimptotnya yang benar yang ini. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan menentukan kemonotonan, apakah dia naik atau turun. Nah, dari grafik ini dia monoton naik. Cara atau triknya kalian sambil perhatikan ini dari tabelnya saja. Dari tabelnya kita perhatikan bahwa nilai Y, yang kita perhatikan nilai Y ya, ini sama seperti eksponen juga. Semakin dari kecil ya, dari kecil semakin besar nilainya, sehingga ini termasuk monoton naik. Atau triknya nanti ada Ibu ajarkan ya. Nah, selain dari tabelnya bisa dilihat dari fungsinya. Nah, ini nanti akan Ibu jelaskan di bagian video yang selanjutnya ya. Tapi untuk hari ini kalian kerjakan soal ini dulu untuk latihan, biar Ibu lihat apakah sudah memahami atau belum. Nah, tadi ada soal penjelasan tentang menyederhanakan bentuk eksponensial. Silahkan kerjakan soal nomor 1 ya. Selanjutnya kalian kerjakan soal nomor 2. Kalian menggambar grafik yaitu 3 log X. Kemudian kalian buat nanti tabel. Saya minta tolong tabelnya ada ya. Kemudian kalian membuat cara menentukan nilai Y-nya. Itu wajib, supaya nanti ada catatan kalian juga di buku ya. Nah, setelah itu sudah membuat tabel, kemudian cara mencari nilai Y-nya, baru kalian menggambar grafik fungsinya. Setelah kalian menggambar grafik fungsi dari tabel yang sudah kalian cari, kalian menentukan titik potong dari 3 log X ini, fungsinya ya, asimptotnya dan kemonotonannya juga. Jadi untuk hari ini Ibu kasih 2 soal ya. Mudah-mudahan bisa dimengerti untuk materi hari ini. Oke, demikian penjelasan yang Ibu jelaskan. Untuk materi selanjutnya, minggu depan masih membahas tentang grafik fungsi eksponensial. Mudah-mudahan apa yang Ibu jelaskan pada hari ini bisa kalian mengerti. Oke, jangan lupa ya, harus banyak-banyak latihan soal menyelesaikan soal-soal sifat eksponensial dan menggunakan sifat menyelesaikan soal-soal dengan menggunakan sifat-sifat logaritma. Nah, untuk bahan untuk bahan soal kan di buku itu banyak yang kurang. Jadi nanti sambil kalian cari referensi di buku lain ya, sebagai latihan kalian untuk kalian melatih diri kalian menggunakan sifat-sifat logaritma yang sudah Ibu jelaskan. Mungkin kalau dari soal ada kendala atau apa, silahkan ditanyakan nanti ke Ibu ya, biar bisa nanti Ibu bantu kalian mengerjakannya. Yang penting kalian harus mandiri dulu, kalian harus belajar dulu, mencari sendiri materi, belajar dulu sendiri soal. Kalau ada kesulitan baru tanyakan dengan saya atau dengan Ibu ya. Oke, ini juga soal tentang cara menggambar grafik fungsi logaritma juga harus kalian pelajari ya. Jangan hanya berpatokan pada satu contoh soal atau soal yang Ibu beri, dikembangkan lagi. Karena ada banyak sekali penjelasan di YouTube yang lainnya
tentang menggambar grafik fungsi logaritma. Ya, untuk sekian materi yang Ibu sampaikan. Minggu depan ya, kita masih bertemu pada materi yang ini tentang gambar grafik fungsi logaritma. Mudah-mudahan apa yang Ibu jelaskan pada hari ini bisa membantu kalian memahami materinya. Oke, Ibu ucapkan terima kasih, tetap semangat belajar dan terus semangat.